Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan. Dialah yang menguasai. Dialah yang mengatur kapan hujan turun dan kapan berhenti. Kapan manusia dilahirkan dan kapan dia mati. Kita yang masih hidup memakan rezeki dari karunia-Nya. Karena sejatinya semua yang ada pada diri kita adalah milik-Nya. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi masalah-masalah dunia. Nih, para santri wati, para siswa dan para santri yang sebentar lagi akan menghadapi ujian, atau sebagiannya sedang dalam masa ujian. Ketahuilah, yang dapat menolongmu hanya Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan bersandar kepada kecerdasanmu, kepada kuatnya hafalanmu, kepada rajinnya dirimu. Tapi bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah. Kapan? Apabila Allah berkehendak. Dan dalam urusan-urusan agama juga kita minta tolong sama Allah. Futur. Semangat yang kendor. Redupnya api yang membara di diri kita untuk menuntut ilmu, untuk beribadah. Maka hendaklah kita juga meminta tolong kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini tanggal 7 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Kita akan mengkaji kembali tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ingin mengenal beliau lebih dalam lagi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita berbincang tentang kondisi negeri tempat beliau diutus. Bagaimana masyarakatnya. Bagaimana kondisi ekonomi mereka. Bagaimana sosial politik mereka di tempat itu. Dan Allah Jalla Jalaluh menjadikan negeri tempat beliau diutus adalah sebaik-baiknya negeri. Mekah itu adalah negeri yang paling Allah cintai. Allah letakkan di sana Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh umat Islam. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga diutus dari kabilah yang paling mulia. Dan nasab beliau adalah nasab yang paling mulia. Beliau sayyidu waladi Adam. Beliau adalah yang paling mulia, penghulunya semua anak keturunan Adam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lebih baik daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin.
Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Herakles pada masa genjatan senjata yang terjadi antara umat Islam di Madinah dengan Quraisy di Mekah. Salah satu pertanyaan Herakles, dia mengatakan, "Kaifa nasabuhu fikum?" Gimana nasabnya dia? Huwa fina dhu nasab. Dia orang yang nasabnya mulia. Yang ini disaksikan oleh penduduk Mekah. Dan orang-orang besar yang ada di Jazirah Arab menyaksikan hal itu. Dan memang para nabi diutus dari nasab yang mulia. Baik, kita akan membaca tentang nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Paling tidak kita tahu namanya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, silahkan dibaca. Barakallahu fiik. Nasab dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. Kedua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan. Tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihi salam. Barakallahu fikum ya. Di sini ada yang perlu diperbaiki ya di terjemahan. Mengingatkan kembali agar jangan malas belajar bahasa Arab. Jangan kemudian berpikir, ya Allah berat banget belajar bahasa Arab. Enggak. Bahasa Arab itu mudah. Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan tidak ada kitab di muka bumi ini yang dihafal seperti Al-Quranul Azim. Anak-anak kecil menghafalnya. Dan nih, adik-adik di rumah Quran pada menghafal bahasa yang bukan bahasa ibunya, dan ternyata dia mampu. Maka yang hafal 1 juz Al-Quran, dia sudah memiliki banyak kosakata Arab. Bagaimana dengan yang hafal 2 juz? Bagaimana dengan yang hafal 3 juz? Berapa kosakata Arab yang dia hafal? Bukan dia tahu, dia menghafalnya. Cuma kadangkala kita itu ya males. Semoga bahasa Arab yang merupakan bahasa agama ini bisa kita kuasai. Nah, contohnya sekarang. Terjemahan nih. Yang nomor 2 ya. Coba ditampilkan. Ya. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan. Yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan. Bayangin jemaah. Antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan. Anak akan bacakan bahasa Arabnya. Dikatakan di bahasa Arabnya ini, wa juz'un ikhtalafu fihi ma baina mutawaqqifin fihi wa qa'ilin bihi. Bagian yang mereka perselisihkan, yaitu bagian di antara para ulama ada yang tawakuf. Tawakuf artinya tidak menerima dan tidak menolak. Dan ada yang menetapkan. Ada yang tawakuf, artinya dia tidak menolak dan tidak menerima. Dan ada yang berkata dengannya, yakni menetapkan nasab ini. Ada yang menetapkannya. Tuh lihat,
Bagaimana antara bahasa Arabnya dan bahasa terjemahan. Jadi yang kedua ini, bagian yang kedua ini, bagian yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian tawakuf, tidak menerima dan tidak menolak. Absen, dia tidak menetapkan sikap, anak nggak tahu. Tapi sebagian mengatakan enggak, menerima. Ini tepatnya antara Adnan sampai Nabi Ibrahim. Jadi kalau antara Nabi kita Muhammad alaihissalam sampai Adnan, itu disepakati. Sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nanti sampai ke Adnan. Itu disepakati kebenarannya. Nah, setelah Adnan ini, itu diperselisihkan sampai Nabi Ibrahim. Ada yang menerima, ada yang tawakuf. Tapi yang ketiga, silahkan dibaca. Tiga, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Nah, dilanjutkan. Di bagian sebelumnya, kami sudah membahas sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang namanya Syaibah bin Hashim, yang namanya Amru bin Abdul Manaf, yang namanya Al-Mughirah bin Qusay, yang namanya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah, bin Malik bin An-Nadr, yang namanya Qais bin Kina'ah bin Khuzaimah bin Mudrika, yang namanya Amir bin Ilyas bin Mudad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Barakallahu fiik. Ini yang disepakati dari Nabi kita Muhammad alaihissalam. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Siapa yang hafal nasabnya sampai 21? Sebagian kita hanya menghafal nasab, dia mungkin sampai kakeknya. Ditanya siapa nama bapak kakeknya, wallahu a'lam. Banyak nggak tahu. Padahal urusan nasab ini, kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Bukan dalam rangka berbangga-banggaan dengan nasabnya. Tapi tujuannya agar kita dapat melakukan silaturahim. Karena silaturahim itu artinya menyambung rahim. Yang tentunya berkaitan dengan orang-orang yang satu rahim. Kalau kita nggak hafal dengan nasab kita, gimana kita akan melakukan silaturahim? Tapi disebutkan di sini ada Fihr bin Malik. Fihr bin Malik ini yang diklaim gelarnya adalah Quraisy. Gelarnya, lakopnya adalah Quraisy. Ya, ada banyak pendapat tentang nama ini dari mana gitu loh. Quraisy. Ada yang mengatakan dari sama Qirish. Ya, di mana Fihr ini membawa ketika dalam perjalanan di atas lautan ketemu sama ikan Qirish. Ikan Qirish itu adalah ikan hiu yang kemudian ditangkap dan kepalanya dibawa ke Mekah. Maka dikenal dengan Quraisy. Ada pendapat yang lainnya. Dan ada gelar-gelar lain yang disebutkan di sini. Nanti kita akan bahas di antaranya. Seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini namanya Syaibah sebenarnya. Tapi kok bisa jadi Abdul Muttalib? Hashim ini namanya Amru.
Kok bisa namanya jadi Hashim? Taib, itu bagian yang disepakati keabsahannya. Nggak ada yang meragukan hal itu. Karena hanya 21 nasab. Panjang sebenarnya jemaah. Bagaimana dengan yang dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim? Tafadhal. Bagian kedua, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ud, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Bauz, bin Qimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Hazah, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tabis, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Ad'a, bin Hamdan, bin Sinbad, bin Yathribi, bin Yaluan, bin Yalhan, bin Yahzan. Oh, Yaluan di sini ya. Nah, coba diganti ini, Yaluan diganti bin Yahzan. Yahzan. bin Yahzan, bin Yalhan, bin Awi, bin Ayyad, bin Daishan, bin Aysar, bin Afnad, bin Ayham, bin Muqsir, bin Nahir, bin Zari, bin Sumay, bin Muzai, bin Iwabbo, bin Aram, bin Qaidat, bin Ismail, bin Ibrahim. Barakallahu fikum. Ini kira-kira 30 nasabnya. Jadi kalau dari Nabi Muhammad SAW ke Adnan itu sekitar 21 tadi. Kalau ke sini hitungannya hampir 50 atau 50 lebih. Kalau setiap orang umurnya 70 tahun, kakeknya ini maksudnya ini 51 generasi atau 50 generasi anggap. 70 kali 50. Berapa tahun? 3.500 tahun kira-kira. Nah, jadi antara Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim sekitar ya 3.500 kurang lebih di antara itu. Tapi ingat nasab ini diperselisihkan. Tadi ada yang menerima, ada yang tawakuf, nggak tahu. Nama-namanya juga agak rada-rada aneh ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan enggak, betul nasabnya ini. Taib, kemudian dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Taib, silakan lanjutkan. Bagian ketiga, Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tari, yang namanya Azad, bin Nahur, bin Saru', bin Ro'u, bin Falah, bin Aibar, bin Syalah, bin Al-Fahshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Lam, bin Matausyalah, bin Akhnuh, bin Idris alaihi salam, ya. Bin apa? Bin Ukhnuh atau Idris. Bukan bin Idris tapi atau Idris. Nah, bin Akhnuh atau Idris alaihi salam, bin Yad, bin Mahlail, bin Taib, dari Idris itu ada yang namanya, iya kok kurang di sini. Idris bentar. Idris bin Yard. Taib, lanjutkan. Bin Malhalil. Bin Mahlail, bin Qainan, bin Yanusha, bin Sya'id, bin Yanusha. Di bahasa Arabnya Anusha. Coba dalam kurung Anusha. Naam. Bin Shish bin Adam. Tapi jamaah rahimakallah, kalau kita lihat dari Nabi Ibrahim ke Adam malah pendek. Yang panjang itu dari Nabi
Dari Adnan, yang tadi hampir 30, bahkan 30 lebih mungkin, menuju ke Ibrahim. Maka wallahu a'lam. Kalau dilihat dari nasab ini, coba kita lanjutkan. Tadi 50, anggap tadi 50 ya. 50 tambah bin tarikh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hanya 18 generasi. Mungkin saja gitu loh. Tapi generasi di masa itu panjang-panjang umurnya. Nabi Adam alaihissalam disebutkan 1000 tahun umurnya. Atau 960 tahun. Kemudian Nabi Nuh disebutkan 1400 tahun. Jadi kalau pertanyaannya berapa umur manusia di muka bumi ini? Kalau ikut ini, ya nggak terlalu banyak. Nggak sampai puluhan ribu. Kalau ke Nabi Ibrahim aja 3500. Bagaimana dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam alaihissalam? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, yang pasti, beliau adalah anak keturunan Adnan. Dan Adnan ini anak keturunan Ismail alaihissalam. Dan Ismail ini anaknya Ibrahim. Dan Ibrahim ini semua sepakat beliau adalah anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Sam ibn Nuh. Kemudian Nabi Nuh adalah anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini berkaitan dengan nasab. Kita akan berbincang tentang keluarga Nabi alaihissalam. Jadi nasab itu jadi mulia. Karena memang keluarga itu banyak berbuat kebaikan. Sehingga menjadi orang terpandang. Oh, orang baik fulan. Bapaknya Masya Allah. Kakeknya jempol 2. Bapak kakeknya jempol 4. Untuk menunjukkan memang ini anak keturunan orang-orang baik gitu loh. Karena sekarang muncul orang-orang yang membanggakan nasabnya, tapi dia nggak berbuat baik sebenarnya. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca tentang keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Nah, barakallahu fiik. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashim ini bapak kakeknya Nabi SAW. Jadi paling tidak, ini semuanya menghafal nasabnya sampai bapak kakeknya. Apa istilahnya sekarang di Indonesia? Buyut. Situ dia hafal. Agar dia bisa menyambung rahimnya nantinya dengan yang satu bapak kakeknya. Taib, disebut keluarga Nabi SAW dikenal dengan Bani Hashim, anak keturunan Hashim, atau Al-Usra Al-Hashimiyah. Sampai sekarang kalau kita lihat Jordan atau Maroko, itu dikenal dengan kerajaan Hashimiyah, karena mereka adalah dari Bani Hashim. Taib, siapa sih Hashim sebenarnya? Kita tahu namanya Hashim bukan Hashim. Hashim itu gelar. Nah, tafadhal dibaca. Pertama, Hashim. Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan Bani Abdul Manaf. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dialah orang yang pertama kali memberikan temukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam 1 tahun. Bagi orang-orang Quraisy,
yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Barakallahu fikum. Ya. Yang pertama terakhir terjemahan ini musim kemarau. Emangnya di Arab ada musim kemarau? Musim kemarau itu lawannya musim apa? Musim hujan. Jadi kalau lawannya musim dingin, musim apa? Musim panas. Diganti musim panas. Ya, disebutkan di sini bahwasanya Hashim adalah orang yang mengurusi tentang penanganan air minum. Jadi kalau sekarang ini apakah ada menteri perairan, menteri air minum dan makanan? Subhanallah, Hashim ini orang yang mendapatkan tugas. Jadi di Mekah itu ada pembagian tugas. Karena kita tahu secara politik di Mekah tidak ada raja, yang ada qabilah-qabilah. Dan di Mekah itu ada banyak kehormatan, jabatan kehormatan. Dalam ngurusin jemaah haji, ngurusin Ka'bah. Dan Hashim itu mendapat tugas untuk menangani air minum dan makanan buat siapa? Buat jemaah haji. Nah, tunggu. Iya, dari anaknya Abdul Manaf, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari anak keturunan Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Abdul Manaf ini memegang banyak jabatan, kemudian jabatan itu dibagi-bagi. Hashim dapat bagian mengurusin makanan dan minuman bagi jemaah haji ya. Tulis ini bagi jemaah haji. Tunggu, ada yang nggak diterjemahkan di sini. Nah, ada yang perlu ditambahkan jamaah. Disebutkan di sini memegang, coba Nah, adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdi Manaf. Dari Bani Abdi Manaf ketika terjadi pembagian jabatan antara Bani Abdi Manaf dan Bani Abdiddar. Dan Bani Abdiddar. Baik, kemudian disebutkan di sini dia adalah Hashim, tambahkan di sini, dan Hashim namanya adalah Amru. Namanya adalah Amru. Kemudian diganti namanya Hashim atau dinamakan Hashim karena dialah yang meremukkan roti tadi dicampur dengan kuah untuk jemaah haji. Nah, disebutkan dia orang yang pertama membuka jalur perdagangan dagang 2 kali dalam 1 tahun bagi orang-orang Quraisy. Itu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim panas. Allah Azza wa Jalla mengatakan li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was-shaif. Di musim dingin mereka berangkat ke Yaman di musim dingin. Di musim panas mereka berangkat ke Syam. Siapa yang memulai? Yang memulai ini adalah Hashim. Jadi kalau kita melihat bisa ditampakkan peta
Mekah ya. Peta Mekah. Supaya kita mengingat kembali bagaimana posisi Mekah ini. Udah pernah dibahas sih sebelumnya ketika kita membicarakan kondisi ekonomi orang-orang jahiliyah. Tapi anak ingin mengingatkan kembali bahwasanya Hashim ini yang pertama membuka jalur perdagangan ke Yaman dan ke Syam. Ya. Kita lihat mana Yaman. Tuh, Yaman di bawah ya. Kalau lihat di sini Yaman di bawah, lebih dekat ke Indonesia Yaman ini. Kenapa banyak orang-orang hijrah dari Yaman? Karena mereka tinggal naik kapal sampai ke Indonesia. Mana Indonesia? Oh, kita lihat tuh. Indonesia di sini ya. Oh tuh, dari Yaman mereka langsung ke Indonesia. Makanya jarang yang dari Mekah ke Indonesia. Baik, kita lihat Mekah. Nah, itu Mekah. Mereka berdagang menuju ke Yaman, ke bawah situ. Di saat musim dingin, di saat musim panas mereka ke Syam. Mana Syam itu? Itu Jordan ya. Ke sana. Siapa yang melakukan pertama kali? Hashim. Supaya kita tahu Hashim ini punya catatan sejarah yang cemerlang. Di mana orang-orang Quraisy yang awalnya hidup dalam kesusahan, lalu mereka mendapatkan jalur perdagangan. Seperti yang sudah disebutkan ya. Kalau kita lihat yang namanya Singapura. Singapura punya apa sih? Punya hasil alam apa Singapura? Kok bisa kaya? Ternyata dia sebagai pedagang. Karena tempatnya itu ya orang-orang mau bawa barang ke sana, dari sana baru ke Indonesia. Sebagian barang dari Indonesia lewat Singapura dulu baru ke tempat lain. Jadi posisi strategis itulah yang menguntungkan mereka untuk berdagang. Dan Allah memberikan keamanan kepada mereka. Baik, dilanjutkan. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya, yang saat itu sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Kemudian Salma binti Amru melanjutkan Abdul Muthalib. Ada yang kurang di terjemahannya. Mohon ditambahin. Hashim meninggal dunia di Gaza. Dari Palestina. Nah, di Gaza ya, meninggalnya itu di Gaza. Semoga Allah menyelamatkan saudara kita di Gaza dan memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, lanjutkan. Kemudian Salma binti Amr. Kemudian Salma binti Amru melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah, karena ada rambut putih uban di kepalanya. Hashim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Sayyid. Taib, sebelum dilanjutkan, ada terjemahan di sini juga yang kurang. Salma, tulis Salma mendidik Hashim di rumah ayahnya di Yathrib. Di Yathrib. Kemudian ditambahkan lagi, ini bahasa Arabnya Anda bacakan. Walam yash'ur bi ahad min usratihi bi Makkah. Dan keluarga di Mekah nggak ada yang tahu. Dan keluarga di Mekah, yakni keluarga Hashim di Mekah, nggak ada yang
mengetahui hal itu. Baik. Lanjutkan. Hashim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Saifi, Nablah, dan Abdul Muthalib. Juga mempunyai 5 putri, yaitu Ashifa, Khalidah, Laifah, Ruqayyah, dan Jannah. Barakallahu fikum. Jadi subhanallah ya. Hashim punya istri di Mekah. Tapi kita tahu dari zaman dulu poligami itu sudah dilakukan. Ketika Hashim ini berangkat ke Madinah, nikah dia di Madinah. Karena memang lewat. Makanya kalau kita kepingin tahu loh, Nabi itu kok punya keluarga di Madinah. Keluarganya itu dari neneknya ini. Dari istrinya Hashim. Dari Bani Najjar tadi disebutkan dia. Menikah sama Salma binti Amr. Subhanallah. Kalau kita mau tahu Salma, Salma ini sosok wanita terhormat. Di saat orang-orang jahiliyah mendolimin wanita, tidak memberikan hak kepada wanita, Salma ini kalau dia menikah sama orang, hak cerai itu di tangannya Salma. Jadi menikah syaratnya aku yang menceraikan. Jadi bukan suami yang menceraikan istrinya, tapi istri yang menceraikan suami. Jadi ada persyaratan yang sudah dibuat. Ini menunjukkan martabat yang tinggi yang dimiliki oleh Salma. Ibunya Syaibah ini. Menikah sama Salma, sudah setelah itu melanjutkan perjalanan. Dan dulu juga di negeri kita orang-orang ketika berdagang itu ketika mampir dia ke pulau ini dia menikah di sana ya. Karena perjalanannya panjang jamaah. Nggak ribut, nggak ada handphone, nggak ada apa, nggak ada yang cerita. Fulan nikah di sini. Nggak ada. Makanya keluarga di Mekah nggak tahu kalau Hashim nikah di Madinah dan punya anak nanti di Madinah. Mereka nggak sadar. Kemudian Hashim ini berangkat ke Syam melanjutkan perjalanan, meninggal di Syam. Nggak pernah balik lagi ke kota Mekah. Istrinya hamil mungkin dia juga nggak tahu. Yang jelas dia meninggal dunia. Hashim punya anak nih. Hashim anaknya disebutkan 4 putra. Dan ada 5 putri. Dari ibu yang berbeda-beda. Kok bisa yang menggantikan posisi Hashim ini Abdul Muthalib? Ada apa dengan Syaibah ini? Ingat namanya Syaibah karena ada ubannya tadi. Ada apa? Subhanallah jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lihat ya. Seorang yang hidup di tempat yang jauh dari keluarganya. Biasanya dia akan dididik untuk hidup keras dan bertahan serta mandiri. Abdul Muthalib gak ada bapaknya. Dia hidup sama emaknya. Mau tidak mau dia harus berjuang di sana. Hidup mandiri. Nah ini ceritanya Hashim. Hashim meninggal dunia. Abdul Muthalib cilik lahir di kota Yathrib, di kota Madinah. Dibesarkan oleh ibundanya, oleh Salma. Terus bagaimana ceritanya? Kok bisa Abdul Muthalib bin Hashim ini kembali ke kota Mekah? Iya, dilanjutkan. Abdul Muthalib, Syaibah. Sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian terdahulu bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan dihormati di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, sang dermawan, karena memang dia adalah seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah Abdul Muthalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya.
Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muttalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkannya. Kemudian Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, tetapi permohonan itu juga ditolak. Al-Muthalib berkata, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Akhirnya ibunya mengizinkan. Abdul Muthalib pun dibawa ke Mekah dengan dibonceng di atas untanya. Sampai di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku Hashim. Barakallahu fiik. Ketika Hashim meninggal dunia, siapa yang menjalankan jabatan atau tugas memberikan minum dan makanan kepada jemaah haji? Saudaranya Hashim. Hashim bin Abdi Manaf digantikan sama Muttalib bin Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf. Dan Muttalib adalah orang yang dermawan, ya, sampai dikenal dia dengan sebutan Al-Fayyad, orang yang dermawan. Kemudian juga namanya Al-Muttalib ini tusamil Fayyad li sakha'i, karena dia orang yang dermawan, dikasih nama Al-Fayyad. Kemudian dia dengar berita kalau Hashim ini pernah menikah di Madinah dan punya anak, dan anaknya udah gede, udah remaja anaknya. Berangkatlah dari Mekah ke Madinah. Naik onta dia mau cari itu keponakan. Dan inilah paman yang baik, ya. Paman yang baik adalah paman yang peduli sama keponakannya. Paman yang menyambung rahim. Dari Mekah berangkat ke Madinah hanya untuk mencari Syaibah. Kemudian disebutkan sesampainya di kota Madinah, ngelihat ini, masuk kota Madinah, ngelihat seorang pemuda yang mirip sama Hashim. Yakin ini anaknya Hashim. Maka bagaimana Al-Muttalib menangis, ya. Kemudian dia memeluk anak itu. Lalu mau dibawa ke Mekah. Ayo nak, berangkat nak ke Mekah. Nggak mau si Syaibah ini. Kata dia, enggak. Sampai ibuku ngasih izin. Nih, Masya Allah, ya. Bagaimana berbaktinya itu anak. Dididik dengan penuh kasih sayang oleh bundanya. Maka dia mengatakan, enggak, aku enggak mau ikut. Sampai ibundaku memberikan izin. Berangkat ke emaknya, Salma, seorang wanita terhormat. Minta izin supaya diperbolehkan Syaibah ini ke Mekah. Ibunya nggak mau, enggak. Jangan dibawa anakku itu. Ketika ibunya nggak mau, di sini terjadi negosiasi. Apa yang dikatakan oleh Al-Muttalib? Dia mengatakan, dia nih mau dibawa ke tempat kekuasaan bapaknya gitu. Menuju ke tempat sucinya Allah Azza wa Jalla. Jadi dijelaskan oleh Al-Muttalib, kalau dia di tempat ini, dia akan jadi orang biasa. Sedangkan dia punya jabatan, ada urusan yang harus dia pegang. Karena penjelasan dari Al-Muttalib, maka sang ibu memberikan izin. Namanya siapa? Namanya Syaibah. Syaibah bin Amru. Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf. Diboncenglah sama Al-Muttalib ini menuju ke kota Mekah. Ketika sampai kota Mekah, dilihat sama orang-orang Muttalib bawa budak. Pikirnya mereka Muttalib habis beli budak di Madinah. Maka disebutlah orang yang dibonceng sama Muttalib ini Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Maka Al-Muttalib mengatakan, wailakum waihakum, ya,
Dia mengatakan, celaka kalian, ini bukan budak, ini keponakanku. Ini anaknya Hashim. Tapi subhanallah ya, karena sudah kadung mereka menyebutkan budaknya Al-Muttalib, maka dikenallah Syaibah ini dengan Abdul Muttalib. Baik. Dilanjutkan. Abdul Muttalib menetap di rumah Al-Muttalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muttalib meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muttalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan oleh bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi dan dicintai di tengah kaumnya, yang tidak pernah didapatkan oleh bapak-bapaknya. Barakallahu fikum. Taib. Al-Muttalib, Hashim meninggal di Gaza karena pada waktu itu musim panas. Mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam. Muttalib meninggal disebutkan di kota namanya Radman di Yaman. Pada saat dagang juga meninggal di sana. Buat para anak ya, jangan malas berbakti sama orang. Khususnya ayah. Kalau ibu, kita sering dengarkan kajian berbakti sama ibu, berbakti sama ibu. Betul. Memang Nabi SAW menyuruh kita berbakti sama ibu kita. Ibu kita, ibu baru ayah. Tapi kita lihat perjuangan seorang ayah. Dia melakukan perjalanan menuju ke Syam, meninggal di Syam. Ini Muttalib melakukan perjalanan di Medina, meninggal ke Yaman, meninggal di Yaman. Dan subhanallah, yang menggantikan posisi jabatan itu bukan anak-anaknya Muttalib, tapi Abdul Muttalib, yang dikenal budaknya Muttalib. Karena sejatinya yang pegang jabatan ini sebelum Al-Muttalib adalah Hashim, saudaranya Muttalib. Maka kembali kepada anak keturunan Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ini. Sampai dikatakan dia mendapatkan kehormatan, mencapai tingkat jabatan yang tinggi yang dicintai oleh kaumnya, yang tidak pernah didapatkan oleh nenek moyangnya sebelumnya. Bapaknya sendiri nggak kayak gitu. Apakah itu? Nah, kita akan baca bentar lagi. Nah, namun Naufal, adik bapak Abdul Muthalib atau pamannya sendiri, merebut sebagian wilayah kekuasaannya, yang membuat Abdul Muthalib marah, sehingga dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditunjukkan kepada paman-paman dari pihak ibunya, yaitu Bani An-Najjar, yang berisikan beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, yaitu Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Mekah. Kemudian Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari singgah ke rumahku, wahai pamanku. Pamannya berkata, tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi Robnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebas pedang ini ke batang lehermu. Naufal berkata, aku sudah mengembalikannya. Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Baru setelah itu, Abu Sa'ad bin Adi mau singgah ke rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu, dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdu Syams bin Abdu Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat
dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak mendukungnya." Hal di atas bisa dimaklumi karena ibu Abdul Manaf yang berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka memasuki Darun Nadwa dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab menaklukkan Mekah. Barakallahu fikum ya. Ini cerita tentang peristiwa setelah meninggalnya Al-Muttalib. Ketika Abdul Muttalib memegang kekuasaan itu, pamannya Naufal ini merampas sebagian dari ribut. Ini perang saudara nih. Mereka minta tolong, Abdul Muttalib meminta pertolongan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy angkat tangan, enggak, kami enggak mau ikut campur dalam masalah kalian. Artinya ini masalah satu kabilah. Dan kita sudah mengetahui bahwa di Mekah enggak ada kerajaan. Yang ada pemimpin kabilah. Akhirnya pemimpin-pemimpin kabilah lain angkat tangan. Sampai tadi Abdul Muttalib kirim surat ke kholnya. Khol itu paman dari pihak ibu. Kholnya datang untuk menyatakan dukungannya. Akhirnya Naufal menyerahkan kembali apa yang sudah dia rampas. Namun ternyata Naufal sebenarnya nggak ridho. Maka dia bersekutu dengan Bani Abdi Syams. Kemudian ketika melihat kondisi seperti Khuza'ah ini bersekutu dengan Bani Hashim. Artinya bersekutu, mereka berkoalisi. Kalau ada apa-apa yang perang bukan cuma Bani Hashim, tapi Bani Abdi Syams juga ikut. Dan berkaitan dengan Khuza'ah yang berkoalisi dengan Bani Hashim. Ini menjadi penyebab ditaklukkannya kota Mekah. Karena nanti Quraisy akan berkhianat. Bagaimana Khuza'ah dan Banu Bakar perang dan Quraisy membela Banu Bakar. Yang akhirnya perjanjian yang dibuat untuk damai rusak. Dan Nabi pun berangkat menuju ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Taib, ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di masa Abdul Muttalib. Taib, ada peristiwa lain di antaranya? Lanjutkan. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muttalib adalah penggalian sumber Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Baik, berkaitan dengan sumur Zam-Zam. Ini di terjemahannya nggak disebutin ya, padahal di buku asli bahasa Arabnya ada. Disebutkan, mungkin nanti bisa dicatat, berkaitan dengan sekilas tentang sumur Zam-Zam ini, di mana Abdul Muttalib ketika itu sedang tidur, jemaah. Ya, disebutkan Abdul Muttalib ini sedang tidur di Hijr Ismail. Tahu-tahu dalam mimpinya dia didatangi seseorang yang mengatakan, ihfir Taibah. Galilah Taibah. Taibah itu yang baik artinya. Maka aku tanya, wama Taibah? Apa itu Taibah itu? Terus hilang. Qal falamma kana al-ghad. Besoknya aku beristirahat, tiduran di tempat kemarin dia tiduran. Fanimtu fi faja'ani. Datang lagi tuh. Mengatakan, ihfir barrah. Galilah barrah. Barrah ini juga dari kata bir, kebaikan. Qultu wa ma barrah. Apa barrah itu? Yang mau digali ini apa gitu loh. Lalu mimpi itu hilang. Bubar sudah. Dia bangun. Besoknya lagi. Abdul Muttalib tidur di tempat yang sama. Di Hijr Ismail. Lalu datang lagi yang mengatakan, ihfir al-madnunah. Naam. Galilah al-madnunah.
Al-madnuna ini artinya minuman yang akan bermanfaat buat orang-orang beriman. Madnuna artinya orang kalau minum itu cukup untuk sebagai makanan. Qala qultu wa mal madnuna? Apa madnuna itu? Hilang sudah mimpinya itu. Hari keempat ketika aku tidur di Hijr Ismail itu, datang lagi dia mengatakan ihfir Zamzam. Galilah Zamzam. Qultu wa ma Zamzam? Apa Zamzam itu? Ini Zamzam itu nama untuk air Zamzam karena banyaknya Zamzam itu. Apa itu Zamzam? Nah, coba ditampilkan yang tadi. Ini jemaah ya. Ini yang seharusnya ada di buku terjemahan kita. Dia bertanya, apa itu Zamzam? Dia mendapat jawaban, air yang tidak kering dan tidak meluap. Yang dengannya engkau memberi minum para haji. Dia terletak di antara tai binatang dan darah. Baina farthin wa damin. Nah, berada di patukan gagak yang hitam. Berada di sarang semut. Nah, itu juga terjemahannya gagak hitam itu. Gagak hitam yang paruhnya merah. Tapi al-asom ini. Baik. Lalu falamma buyina lahu sya'nu, ketika dijelaskan apa yang dimaksud dengan Zamzam ini, sesaat Abdul Muthalib bingung dengan tempat tersebut. Sampainya ada kejelasan dengan melihat kejadian yang disyaratkan kepadanya, kemudian ia pun bergegas menggalinya. Artinya Abdul Muthalib ngelihat ada burung gagak yang mematuk di sana dan ada semut di tempat itu. Kumpulan semut di sana. Karena jamaah ketika terjadi peperangan ya antara di kota Mekah itu, akhirnya Jurhum yang menguasai kota Mekah itu kabur. Ketika mereka kabur, Zamzam itu dipendam sama mereka. Sehingga sampai zamannya Abdul Muthalib nggak ada air Zamzam. Sejak peperangan itu orang nggak tahu di mana ada air Zamzam. Karena penduduk aslinya pergi meninggalkan tempat itu. Sampai kejadian Abdul Muthalib mimpi. Baik, dilanjutkan. Enggak, belum tadi yang tadi. Mana yang barusan? Oke, disebutkan di sini kan. Baik, lalu jamaah akhirnya Abdul Muthalib gali tempat itu. Dia pada saat itu punya anak laki-laki satu. Harith namanya. Harith ibn Abdul Muthalib. Ketika digali kelihatan. Ada sesuatu yang tertutup. Sumur kalau habis ditutup itu kan mereka mengetahui. Ada kelihatan ini sesuatu yang dipendam itu, bukan seperti gali tanah biasa. Kabbar, takbirlah Abdul Muthalib. Ketika takbir, tahu mereka kalau Muthalib sudah mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh. Maka orang-orang beranjak menuju ke Abdul Muthalib. Kelihatan tuh air Zamzam tuh keluar. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, hadza bi'ru abina Ismail, ini sumur bapak kita bersama Ismail. Kita punya hak di sini. Maka masukkan kita dalam hak ini. Kata Abdul Muthalib, ma ana bifa'il. Enggak. Aku akan lakukan itu. Ini dihususkan buat aku, kata dia. Dan aku dikasih. Bukan kalian dikasih. Aku yang dikasih mimpi, aku yang gali sendiri. Kok tahu-tahu mereka datang mau ikut serta di sana, merasa memiliki. Apa kata mereka? Fa'ansifna. Ya sudah, paruan.
Kita nggak akan tinggalkan engkau sampai kita ya sudah mencari solusi. Ya sudah, katanya Abdul Muttalib, kita cari siapa penengah di antara kita. Akhirnya jamaah, mereka mengatakan kahina Bani Sa'ad. Hudzaim, kita berangkat ke, ada dukun perempuan yang biasa menyelesaikan pertikaian-pertikaian di antara orang di Ma'an. Itu lokasinya di perbatasan Syam. Jadi mereka tahu di situ ada orang yang bijak, kayak disebutnya kahina, dukun di sana. Berangkatlah mereka ke sana. Dalam perjalanan, ini Abdul Muttalib bersama 20 orang dari Bani Hashim. Dari Bani Abdi Manaf ya. Iya. Dia bawa 20 orang dari Bani Abdi Manaf. Quraisy bawa 20 orang juga. Dari kabilah yang banyak. Di tengah jalan, subhanallah, grupnya Abdul Muttalib ini kehabisan air. Maka mereka minta kepada grup sebelah, kita kasih air lah, habis air kita. Kata mereka, loh, kita ini juga khawatir, nanti ke depan belum ada air lagi gitu loh. Kok kita mau kasihkan ke antum gitu loh. Enggak, kata dia. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan kepada 20 orang ini, ayolah kita sekarang gali kuburan kita masing-masing. Mumpung kita masih kuat. Jadi setiap orang gali kuburannya. Galilah tiap orang itu jamaah kuburannya. Kenapa? Nanti kalau ada yang mati, ya sudah kita tinggal dorong dia, kita kubur. Nanti ada yang mati lagi, kita dorong ke kuburannya, kita pendam. Kata dia, hilangnya satu orang. Nanti kan yang terakhir nggak akan dikubur kan? Berarti yang 19 akan dikubur. Hilangnya satu orang lebih baik daripada hilang satu rombongan, kata dia. Artinya kalau mati satu rombongan nggak ada yang dikubur kan dimakan nanti sama binatang-binatang. Mereka akhirnya memilih untuk melakukan itu. Sudah jemaah. Disebutkan di riwayat ini mereka pada nunggu nggak mati-mati nih. Tunggu kematian mereka. Dan yang sebelah ditunggu juga. Kalau mati kan selesai berarti. Air itu milik mereka. Ketika lagi diam, Hashim mikir, kok kita melakukan ini? Kayak orang bodoh aja kita ini, kata dia. Ayo berangkat. Boleh jadi ke depan nanti ada air gitu loh. Subhanallah. Akhirnya orang-orang pada berdiri. Dan ketika Hashim menggerakkan ontanya. Dari tempat kakinya, ontanya. Abdul Muttalib, bukan Hashim afwan. Dari tempat kakinya, ontanya Abdul Muttalib keluar air. Menyumber. Akhirnya mereka minum di sana. Wadahnya mereka diisi air ya. Tetap mereka berpikir mau ke tempatnya perempuan tadi. Dukun perempuan itu. Dipanggillah grup sebelah ini, ayo ada air nih, penuhin tempat kalian, wadah kalian dengan air. Akhirnya mereka mengatakan, yang memberikan air kepadamu di sini ini, itu juga yang memberikan air kepadamu di Mekah sana. Sudah, air ini engkau yang ngurusin, katanya. Pulanglah ke Mekah akhirnya, dan Abdul Muttalib yang ngurusi air tersebut. Tapi berkaitan dengan Abdullah, insya Allah mungkin kita lanjutkan untuk Abdullah ini. Silahkan dibaca. Atau nanti kita lanjutkan di pekan yang akan datang kalau memang ada banyak pertanyaan. Nah, mau dilanjutkan atau mau masuk ke sesi tanya jawab? Nah, ada orang di sana? Boleh ke tanya jawab, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan di sini. Paling nggak kita faham tentang nasab Nabi SAW dan keluarga Nabi. Siapa itu Hashim, siapa itu Abdul Muttalib, tinggal Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan raise hand.
Silakan untuk partisipan Zoom yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Baik, untuk Ummi Putri, tafadholi, silakan. Jazakillah khair, Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum, Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga dan memudahkan dakwah Ustadz dimanapun berada. Allahumma. Afwan Ustadz, apa yang harus Anda jelaskan ketika dalam satu majelis, mungkin dalam perkumpulan atau teman yang sering berkonflik dan memperbincangkan masalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah nanti akan di surga atau di neraka dan apa agamanya? Karena memang banyak sekali pendapat mengenai hal ini, Ustadz. Asalnya bagaimana, Ustadz, ketika Ana ditanya pendapat? Karena Ana masih fakir ilmu, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kita masih ada satu pembahasan memang berkaitan dengan ayah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang membahas tentang ayah dan kakeknya Nabi SAW, apakah mereka di surga atau di neraka? Memang masalah ini menjadi masalah yang diperdebatkan oleh para ulama sendiri. Tapi bukan masalah yang perlu jadi konsumsi orang awam. Yang perlu kita sampaikan kepada mereka, kalau orang itu kafir, maka dia masuk neraka. Kalau orang itu termasuk ahli fatrah, maka dia akan ditanya nantinya. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Apalagi pembahasan itu bukan pembahasan yang berkaitan dengan amal kita, perbuatan kita, enggak. Tentang sesuatu yang sebenarnya ya enggak ada hubungannya sama kita. Tapi tadi dijelaskan, kalau orang itu kafir, maka dia masuk neraka. Kalau orang itu termasuk ahli fatrah, maka dia akan ditanya. Ini bukan hanya berkaitan dengan bapak Nabi SAW, tapi dengan orang-orang yang hidup pada masa itu. Memang ada pendapat yang ketiga yang mengatakan orang tua Nabi itu muslim. Nggak kafir, bukan dari ahli fatrah juga. Karena ada beberapa riwayat dhaif yang mengatakan bapaknya Nabi dibangkitkan kembali dari kuburnya ketika Nabi SAW berumur 40 tahun dan menjadi Rasul. Lalu diajak untuk masuk Islam dan keduanya bersyahadat. Tapi hadis itu dhaif. Maka yang perlu kita lakukan adalah tadi, orang-orang awam tidak perlu membahas hal itu. Maka kita senantiasa diperintahkan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan berkaitan dengan ayah Nabi, bunda Nabi, kakek Nabi, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas mereka semua akan dihisab dan kita akan dihisab. Bapak kita juga nggak tahu bagaimana nantinya, kakek kita juga seperti apa, maka fokuslah dengan sesuatu yang ada manfaatnya buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Insyaallah. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Kemala. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi keberkahan dalam menyebarkan kebaikan. Ada Amin. Pertanyaan Ustaz, kenapa kalau nggak salah dengar, Bani Hashim itu adalah orang yang cukup berada ya, keluarga yang cukup berada. Tapi kenapa pada saat dikisahkan kehidupan Nabi sampai nggak bisa makan gitu? Kalau misalkan dilihat sama orang zaman sekarang yang kaya banget gitu, kayaknya orang buang-buang duit tetapi tetap aja ada gitu. Jadi keadaannya berbanding terbalik gitu loh. Nah, Masya Allah. Jelaskan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau dikatakan Bani Hashim, Hashim kaya. Dia yang membuka perdagangan Syam dan Yaman ya. Tapi kita tahu kemudian Hashim meninggal dunia. Hashim punya anak namanya Syaibah. Yatim Syaibah. Maka dikatakan Syaibah ini yang gak menikmatin harta orang tuanya. Karena orang tuanya meninggal, dia hidup sama emaknya. Kemudian Abdul Muttalib balik ke Mekah. Dan Abdul Muttalib dikatakan orang yang terhormat ya. Jadi bicara orang terhormat nggak harus dia orang kaya. Ada orang yang berwibawa ya. Ketika Raja Yaman itu menjadi raja, Abdul Muttalib berangkat ke Yaman, mengucapkan ucapan selamat ya. Dia terhormat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, anaknya Abdullah. Dan awalnya Abdul Muttalib punya anak satu, Harith saja. Kemudian anaknya lebih dari 10, banyak. Jadi kalau kita lihat ya, warisan itu ketika dibagi satu orang saja, maka dapatnya banyak. Tapi kalau warisan itu memang 1M, satu orang dapat 1M, oh banyak. Tapi kalau warisannya 1M dibagi orang 20, dapatnya cuma 50-50. Makanya Nabi SAW yatim. Nggak ada bapaknya. Bapaknya meninggal, Abdullah meninggalnya di Madinah ya. Dan masih muda meninggalnya. Artinya belum sukses dan kaya raya. Sehingga Nabi SAW ketika kakeknya meninggal dunia, Nabi nggak dapat warisan. Kalau kita bicara warisan secara syariat sekarang, cucu itu nggak dapat warisan kalau ternyata masih ada saudara-saudara bapaknya. Nanti akan pindah Nabi hidup bersama Abu Talib. Abu Talib tentunya dapat warisan ketika bapaknya meninggal dunia. Tapi ternyata dia keluarganya besar, anak-anaknya banyak ya. Sehingga sekali lagi tadi, penghasilan yang banyak, yang besar, ketika ada orang banyak yang menikmatin jadinya sedikit. Makanya saat ini, dunia ini, kenapa ada usaha untuk mengurangi penduduk bumi. Dengan ya salah satunya LGBT. Juga bagaimana agar orang-orang gak mau punya anak ya. Kita lihat di negara-negara besar itu pada gak mau punya anak mereka. Karena kekayaan di bumi ini menurut nih sebagian orang-orang yang sedang memperhatikan kondisi dunia, adanya konspirasi-konspirasi, mereka mengatakan ketika jumlah penduduk dunia semakin banyak, maka semakin kecil bagian yang akan didapat. Tapi ketika penduduk Indonesia, umpamanya sekarang, penduduk Indonesia 280 juta. Kalau penduduk Indonesia tinggal 100 juta, 100 juta ini dapat menikmatin kekayaan yang besar. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, iya, mereka dari keluarga yang kaya raya, yang sempat sukses, tapi kemudian jatuh waris ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW sendiri akhirnya menjadi anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, ditinggal oleh emaknya, ditinggal sama kakeknya, kemudian hidup bersama pamannya yang anaknya banyak. Sampai Nabi SAW menjadi penggembala kambing. Sampai Nabi SAW kemudian membawa dagangan Khadijah ke Syam. Bawa barangnya orang, nggak punya barang sendiri. Jadi hanya menjadi pegawai pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Insyaallah pertanyaan selanjutnya dari yang masuk lewat chat Zoom. Afwan Ustadz, izin bertanya juga, semoga tidak keluar dari topik saat ini. Banyak sekali di Indonesia terutama yang mengatakan bahwa mereka ada nasab Nabi. Saya masih bingung bagaimana bisa sampai nasabnya di Indonesia, dan kalau iya, apakah bentuk dakwah mereka sudah sesuai Al-Quran dan Sunnah? Saya masih baru belajar Ustadz, jadi saya penasaran dengan situasi ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, pada dasarnya manusia itu bertanggung jawab dengan nasabnya dia. Dan orang itu yang lebih tahu dengan nasabnya. Ana umpamanya
Siapa nama anak? Anak Syafiq. Anaknya siapa? Anaknya Riza. Riza anaknya siapa? Riza anaknya Hasan. Hasan anaknya siapa? Hasan anaknya Abdul Qadir. Abdul Qadir anaknya siapa? Anaknya Salim. Salim anaknya siapa? Anaknya Zain. Bahasa lama. Anda kan lebih tahu. Kalau ada orang ngomong enggak, antum bukan bahasa lama. Antum ini Barabba. Antum ini Bawazir. Lu enggak. Anda lebih tahu sama nasab Anda. Karena barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, maka kafir dia. Jadi kufur nikmat gitu. Orang suruh berbakti sama orang tuanya. Di antara bentuk kebaktian itu adalah, ya paling tidak antum menyebut nama orang tua antum di balik nama antum. Makanya Ana sampaikan panitia-panitia kajian kalau ngundang Ana jangan sebut Ana Syafiq bahasa lama. Syafiq Riza. Riza itu nama bapak Ana. Tapi kembali kepada pertanyaan berkaitan dengan para habaib yang ada di Indonesia yang kemarin terjadi polemik tentang nasab mereka. Ya seharusnya mereka amanah dengan nasab mereka. Sekarang kan muncul ada yang meragukan. Ketika muncul ada yang meragukan, ya tinggal bagaimana mereka membuktikan. Itu saja. Kalau pertanyaannya kok bisa sampai ke Indonesia? Oh bisa. Karena tadi waktu kita ngelihat peta Yaman tadi, kan keturunan Nabi SAW, Nabi SAW memang nggak punya anak laki. Jadi keturunan Nabi SAW ini dari jalur anak perempuannya. Fatimah binti Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Hasan, ada Husain, yang kemudian mereka menikah, mereka punya anak ya. Kemudian anaknya punya anak, anaknya punya anak ya. Kemudian dikatakan ada yang berangkat ke Yaman. Kita lihat sekarang, tadi Anda sampaikan bahwasanya Jordania itu adalah Mamlakah Hashimiyah. Ada yang ke Maroko di Afrika sana. Itu dari anak keturunan yang meninggalkan negerinya, kemudian boleh jadi mereka berangkat ke Indonesia. Dan memang kalau bicara para habaib itu, kapan mereka masuk ke Indonesia? Itu pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Kalau berkaitan dengan Wali Songo, umpamanya orang-orang yang datang sebelum para habaib itu, ya mereka disebutkan juga sebagian di antara mereka keturunan Nabi SAW. Ya boleh jadi mereka datang, mereka berdagang, mereka berdakwah. Kalau berkaitan dengan ajaran mereka apa sesuai dengan sunnah? Ya kalau bicara sesuai dengan sunnah, kita punya ukuran Alkitab wa sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Yang sesuai maka diterima, yang tidak sesuai maka ditolak. Siapapun orangnya. Walaupun dia keturunan Nabi SAW, karena pada hakikatnya yang maksum itu hanya Nabi SAW. Keturunannya tak maksum. Enggak. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Sehingga kalau bicara keturunannya, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya kita terima. Dan keluarga Nabi SAW, kalau mereka benar keluarga Nabi SAW, mereka punya hak lebih. Hak penghormatan dari kita. Kalau ada dua alim ulama, yang satu keturunan Nabi SAW, benar. Yang satu, bukan. Sama-sama keilmuannya. Sama-sama ketakwaannya. Maka yang keturunan Nabi SAW punya hak plus. Tapi sekali lagi tanpa mengkultuskan mereka ya. Dan kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Mungkin satu kayaknya sebelum kita masuk ke kuis ya. Baik. Pertanyaan terakhir, silakan untuk Ummu Nuraini, Ummu Aisyah untuk bertanya. Jazakillah khaira Usti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memuliakan Pak Ustadz dan keluarga, panitia dan jamaah kajian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Ustadz, Afwan di luar tema Pak Ustadz tentang satu amalan yang di-share oleh teman Ana. Itu dikatakan bahwa bacalah Allahumma rzuqna makhroja itu sebanyak 11 kali di saat sujud terakhir untuk
minta diberikan jalan keluar gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Nana, apakah itu ada dalilnya Pak Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan doa. Sejatinya bab doa itu adalah bab yang luas. Mau minta apa saja kepada Allah Azza wa Jal, dengan bahasa apa saja diperbolehkan. Berapa kali mau memintanya kepada Allah, silahkan, bebas. Namun yang lebih utama kita membaca doa-doa yang diajarkan Rasul SAW. Kalau tadi mau mengatakan Allah marzuqna makhrajan, oh silahkan baca doa itu. Tapi apakah harus di sujud terakhir? Enggak. Boleh bacanya sujud terakhir, sujud pertama, sebelum salam, sambil naik motor, antara adzan dan qomat. Berapa kali bacanya terserah. Mau 11, mau 13, mau 30 kali mau minta sama Allah Azza wa Jalla. Memang Allah itu suka dengan orang yang berdoa kemudian diulang-ulangi. Seakan-akan dia maksa minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi doa itu sebenarnya maknanya bagus. Allah marzuqna makhrajan. Ya Allah, kasih rezeki kami, rezekinya itu adalah solusi, jalan keluar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Itu makhrajan. Jadi orang yang baca doa ini jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan cuma minta, tapi kelakuannya menyimpang dari apa yang dia pinta. Jadi sekali lagi, bab doa itu bab yang luas. Berkaitan dengan membacanya tadi, bebasnya nggak harus isi bacaannya, isi amalan itu baik, boleh dibaca. Cuma penetapan di sujud terakhir, bebas. Engkau membaca sujud terakhir sebelum salam kapan saja boleh. Jumlahnya juga nggak ada batasan. Boleh jadi engkau membaca lebih dari 11, kurang dari 11. Di waktu-waktu yang mustajab, dan semoga Allah memberikan jalan keluar. Barakallahu fiik. Taib, kita masuk ke kuis. Pertanyaan pertama. Nah, siapa nama ibunda Abdul Muttalib? Nah, siapa nama ibunda Abdul Muttalib? Buat santriwati nih. Jawab. Salma binti Amr. Santi. Nah, Salma binti Amr. Taib, pertanyaan buat jamaah. Sebutkan 3 macam nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Tafadhali untuk Tiratna menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1 bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan. Itu tunggu, itu Apa? itu terjemahannya salah tadi ya. Mohon diperbaiki. Oh ya Ustaz. Ya. Jadi nasab yang kedua itu nasab yang diperselisihkan, sebagian ada yang menetapkan, sebagian ada yang tawakuf ya. Artinya tawakuf itu mereka tidak mengiyakan dan tidak menerima dan tidak membantah juga. Baik, itu yang kedua. Dari siapa? Dari
Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. Baik, nah. Yang Yang ketiga, ketiga, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. hingga Nabi Adam alaihissalam. Baik, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan terakhir buat santriwati. Nah, pertanyaannya, ketika menggali sumur Zam-Zam, Abdul Muttalib punya anak laki-laki satu. Siapa namanya? Nah, tafadhali. Ya, satu anak laki-laki sebutin. Satu aja. Siapa aja kan Zazah? Asad. Hah? Asad. Siapa namanya? Zazah bantu Zazah. Itu bagi dua. Nah, Haris. Haris. Nah, Haris. Betul. Haris. Barakallahu fiik. Taib jemaah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita semakin cinta kepada Nabi SAW dengan mengenal bahwa nasab beliau adalah nasab yang mulia. Beliau adalah orang yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan atas semuanya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.